Oke, Bung Azam, polisi Ya, kemarin juga memberikan saksi, koordinasi juga dengan Dewan Pers mau periksa tampaknya podcast ini. Anda khawatirkah ini bisa jadi pintu masuk untuk menjerat pidana ataupun juga menggunakan pasal UU ITE? jadi gini, kalau bicara pencemaran nama baik kan 310 KUHP, bicara fitnah 311. Jelas. Nah, kalau ya itu clear lah ya. Mungkin kalau ITE 27. Nah, kalau sekarang ada jeratan yang dilebarkan kepada kasus pasal 32, 35, ini saya kira sudah jauh sekali. Nah, kalau diarahkan ke situ, itu kan ada pasal pemaksaan. Kira-kira begitu ya. Kalau misalnya ke arah yang tadi Prof juga bilang, ini hanya cukup di pencemaran nama baik dan fitnah, saya setuju. Tapi gini yang paling penting. Yang paling penting coba Prof Ibnu jawab juga nanti bahwa ada putusan MK Mahkamah Konstitusi 105 dalam kurung PUU 22 dan 2024 yang isinya pejabat negara, ya kan, pemerintah, korporasi maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Artinya maknanya tidak perlu lagi melakukan proses. Ini kritik laporan. tadi kalau dari. Iya betul. Saya mau minta Dan tanggapan Bung Rely dulu, Bang Azam. Diangkat di Kepres 30 oleh Prabowo sebagai presiden, dia sebagai pejabat tinggi Danatara yang gajinya juga mungkin ratusan juta mungkin ya. Dan ini yang disuruh 17.000 triliun kurang lebih ya. Oke, Bung Azam, kita mau bahas dulu tadi menurut Anda podcast ini sebenarnya adalah bentuk kritik, Bung Azam. Sebentar dulu, kita tahan dulu. Oke, Bung Rely, kalau dari Bung Azam ini sebenarnya adalah bentuk kritik. Kalau menurut Anda, podcast ini sebenarnya masuk ke pencemaran nama baik kah? Ya, kawan-kawan ini kan melakukan podcast di sejumlah podcast. Ada podcast Pak Abraham Samad, ada podcast yang lain dari kawan-kawan itu. Serangkaian itu ya untuk menentukan podcast ini salah satu bentuk itu kan nanti ada pengadilan ya. Kalau kita sebagai relawan Pak Jokowi, kita meminta proses hukum yang telah yang telah dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, karena ini delik aduan, maka laporan tersebut belum bisa diproses kemarin karena ada laporan di Bareskrim oleh saudara Egy Sujana dan kawan-kawan, dan sudah Bareskrim kemarin fix 100% nyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Maka proses selanjutnya ya sekarang ini laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya. Itu kalau kawan-kawan yang lain sekarang ini mungkin diperiksa kesaksiannya di podcast itu, ya itu penegak hukum ya ranahnya ya. Kalau kita sebagai relawan mengikuti rangkaian hukum yang sekarang terjadi di Bareskrim dan di Polda Metro Jaya atau di Pengadilan Surakarta.